Apa yang kalian lihat di layar kalian? Itu adalah kegelapan. Tidak ada apapun di sana. Setelah itu, entah dari mana muncullah cahaya. Sekarang kita baru sadar bahwa ternyata ada lingkaran berwarna hitam di sana. Cahaya tersebut semakin terang dan meluas, sehingga sekarang kita dapat melihat bahwa banyak objek-objek lain di sana. Bahkan sekarang kita tahu bahwa ternyata lingkaran hitam itu sedang bergerak. Cahaya jadi kunci di sini. Jangankan tahu bahwa lingkaran hitam itu sedang bergerak. Bagi kita, lingkaran hitam itu dan objek-objek lainnya bahkan mungkin tak pernah ada tanpa adanya cahaya. Itu adalah gambaran paling sederhana untuk menjelaskan konsep waktu. Lingkaran di sana mewakili bagaimana waktu ada. Bisa dibilang, waktu dan cahaya sangat berhubungan erat. Karena waktu adalah perubahan cahaya secara periodik. Bagaimana jika cahaya perlahan mulai hilang? Bahkan hilang sama sekali. Sekarang, di mana waktu berada? Ini adalah cerita tentang seseorang. Dia tersadar di suatu tempat yang gelap tanpa cahaya. Dia tidak bisa melihat apapun dan bahkan tidak bisa melihat dirinya sendiri. Sejenak, dia terpaku pada kegelapan. Dia mencoba fokus dan muncullah pertanyaan di benaknya. Di mana aku? Ia mencoba melihat ke segala arah dan tetap saja hanya ada kegelapan di mana-mana. Ketakutan mulai datang menghampirinya. Refleks, ia pun menggerakkan kedua tangannya menuju ke wajahnya, memastikan apakah dia benar-benar ada di sana. Anehnya, tidak ada tangan. Dia tidak merasakan apapun. Tidak ada yang bisa digerakkan. Sebelumnya ia tahu betul rasanya memiliki tangan. Sebelumnya dia tahu betul bagaimana rasanya menggerakkan anggota tubuh. Tapi kali ini, meskipun kehendaknya menggerakkan tangan, tetap saja tidak ada yang terasa bergerak. Apa ini? Kenapa aku tidak merasakan apapun? Ia pun mulai sadar tidak ada tubuh di sana. Seakan ia hanya melayang-layang di tengah kegelapan ekstrim tersebut. Di mana aku? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Semua pertanyaan berkecamuk di benaknya. Ia pun mulai panik. Dia mencoba bergerak, tapi dia tak yakin apakah dirinya bergerak. Ia mencoba melihat ke segala arah, tapi ia juga tak yakin ia sedang melihat ke segala arah. Hanya ada kegelapan di sana. Tiba-tiba, terdengar suara yang menggema dari seluruh penjuru kegelapan. Dia kaget luar biasa. Apa itu? Dia tidak mendengar jelas apa yang dikatakan suara-suara itu. Siapa di sana? Dia berteriak meskipun tak merasa menggerakkan bibirnya. Ketakutan mulai melahapnya dan suara-suara itu terdengar semakin banyak. Sekarang suara itu terdengar seperti teriakan, namun sekejap berubah menjadi tangisan dan sekejap lagi berubah menjadi teriakan kembali. Semua suara itu terus bergantian dan tercampur aduk menjadi dengungan yang tak tertahankan lagi. Tolong! Dia berteriak sekuat tenaga. Dia panik dan semua membuatnya merasa semakin gila. Apa semua ini? Kenapa aku ada di sini? Tiba-tiba muncul titik putih di hadapannya. Kecil sekali, tapi terlihat nyata di depan sana. Semua suara itu masih ada. Semua suara itu masih menggema. Ia pun berlari menuju titik putih itu. Entah ia yang berlari atau titik putih itu yang sebenarnya mendekat, ia tak peduli lagi. Semakin lama, titik putih itu semakin membesar dan terus mendekat. Tolong! Dan sekejap,
ia masuk ke dalam titik putih itu sambil menangis sekuat tenaga. Sekarang dia berada di tempat yang penuh cahaya. Meskipun pandangannya masih belum jelas, namun dia lega. Dia bisa melihat sekitarnya. Waktu demi waktu, pandangannya kembali semakin jelas. Dan kini, dia sadar telah memiliki tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya lagi. Dia tertawa ketika mampu menggerakkan tangannya. Dia tertawa sambil menendang-nendangkan kaki kecilnya. Dia menikmati itu semua. Dia belajar berbicara, berjalan, berlari. Dia sangat senang sekali. Tapi jauh di dalam sana, ketakutan itu tetap ada. Ketakutan untuk kembali ke kegelapan. Sekarang dia sudah bisa melakukan banyak hal. Bahkan tubuhnya sudah semakin besar. Dia menikmati segalanya, segala hal yang sekarang mampu dia lakukan. Tapi sekali lagi, ketakutan itu masih ada jauh di dalam dirinya, bahkan tanpa ia bisa mengingatnya. Yang ada di dalam benaknya sekarang hanyalah, aku harus menikmati segalanya. Aku ingin bahagia. Bahagia. Dia terus melaju untuk mencapai kata itu. Dia terus berusaha. Dalam setiap usahanya, dia menemukan banyak sekali hal. Kecewa, sedih, letih, senang, semangat, benci, amarah, dan masih banyak lagi. Namun, dalam perjalanan, suatu saat dia sempat merasa ragu. Sebenarnya, apa itu bahagia? Satu-satunya yang menarik baginya hanyalah ketika dia merasa senang. Dan mungkin senang yang banyak akan membentuk suatu kebahagiaan, pikirnya. Dia pun mulai mencoba semua hal yang menyenangkan baginya. Dan benar saja, dia menikmati semuanya. Mungkin ini yang namanya bahagia. Dan waktu demi waktu berlalu. Tapi semua itu mulai hambar baginya. Kenapa ini jadi membosankan? Apa benar ini kebahagiaan? Tentu saja, tidak mungkin tidak. Ketika aku senang, maka aku bahagia. Itulah yang ada di benaknya. Dan dia pun kembali melaju semakin kencang. Apapun tak dia pedulikan lagi sekarang. Tak ada batasan baginya. Aturan hanya sebuah kekangan fana. Selama itu kesenangan berarti pantas dicoba dan dilakukan lagi dan lagi. Tapi kini, dia terkapar di suatu tempat. Dia kehilangan hampir semua tenaganya. Pandangan menjadi remang-remang dan hanya lelah yang dirasakannya. Perlahan, semua menjadi hampa. Kesenangan sudah habis di angan-angan saja. Perlahan, cahaya mulai meredup. Dan dia tersadar di suatu tempat yang gelap tanpa cahaya. Dia tidak bisa melihat apapun, bahkan tidak bisa melihat dirinya sendiri. Sejenak, dia terpaku pada kegelapan. Dan tiba-tiba, muncul suara yang menggema dari seluruh penjuru kegelapan. Sekarang, kau ingat kenapa kau ada di sini. Sekarang, apa yang kalian pikirkan? Cerita tadi adalah cerita misteri, yang dimana mungkin misterinya cukup ada di kepala kalian aja. Atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Bye.